Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master mau bahas materi yang menurut Master sih sebenarnya ini materi nggak rumit-rumit amat ya. Jadi materi yang melibatkan aljabar pangkat 1 ya. Tapi entah kenapa ya, di ujian nasional maupun di UTBK gitu ya, masih aja gitu siswa tuh suka salah mengerjakan soal ini ya. Jadi akan kita bahas ini adalah sistem linier ya. Sistem linier ini bagian dari matematika terapan ya, matematika riset operasional ya. Dia sebenarnya konsepnya simpel aja, cuman menggunakan garis lurus ya dan pertidaksamaan linier ya. Kemudian juga kita akan bahas mengenai bagaimana menentukan nilai optimal ya, nilai optimal dari titik-titik potong garis lurus yang terlibat dalam persamaan linier ini ya dan pertidaksamaan linier ini ya. Oke, jadi sebenarnya sih kuncinya cuma di dua hal ini aja gitu. Kuncinya di dua hal ini yaitu membuat garis lurus sama membaca grafik garis lurus. Udah gitu aja gitu. Jadi cuma melibatkan garis lurus aja ya. Sepintas gampang, tapi ternyata masih aja ada yang salah mengerjakan soal ini gitu. Nah, makanya dalam kesempatan ini Master mau bahas bagaimana supaya kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut ya. Pertama-tama kita akan belajar yang namanya membuat grafik garis lurus ya. Sebenarnya membuat grafik garis lurus ini juga sangat gampang ya. Kita sebenarnya cuma cukup menentukan dua titik aja, yaitu titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Dari dua titik itu tinggal tarik garis lurus, selesai cerita ya. Kita dapat persamaan garis lurusnya. Oke. Nah, langsung aja ke contohnya ya. Misalkan kita akan menggambar garis lurus 4x min 3y min 24 sama dengan 0 ya. Gampang, tinggal kita tentukan dulu x sama dengan 0 ya. Dimana ini adalah titik potong pada sumbu y ya. Syarat x sama dengan 0 ini ya. Jadi kalau x sama dengan 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan garis tersebut, maka 4 kali 0 dikurangi 3y kurangi 24 sama dengan 0 akan menghasilkan min 3y sama dengan 24 sehingga dapatkan y-nya adalah min 8 ya. Sehingga nanti persamaan titik potong tersebut pada sumbu y adalah x 0, min 8 ya, y min 8. Jadi 0, min 8. Sekarang bagaimana kalau y-nya 0? Kalau y-nya 0 tinggal substitusi juga sama tadi ya. 4x min 3 kali 0 min 24 sama dengan 0, dapatkan 4x sama dengan 24, maka x sama dengan 24 per 6 ya. X sama dengan 24 per 6. Nah, jadi dengan demikian jelas terlihat bahwasanya titik tersebut adalah 6,0 ya. Nah, dari kedua titik ini ya, dari kedua titik ini tadi 0, min 8 dan 6,0 tinggal kita tarik garis saja. Seret, dapat persamaan garisnya. Inilah persamaan garis 4x min 3y min 24 sama dengan 0 ya. Jadi dengan dua titik ini aja cukup ya. Setelah itu tinggal kita hubungkan kedua titik ini, dapatlah kita persamaan garis lurus tersebut ya. Gitu. Simpel itu aja kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana kasusnya untuk kalau yang kita lihat di soal itu adalah justru persamaan garisnya gitu. Kita justru harus mencari tahu persamaan garisnya apa ya. Sebelum Master memberikan kalian rumus yang sangat simpel ya. Tapi Master ingin kepengen kamu tahu dulu asal rumus itu dari mana ya. Supaya kamu nanti lebih paham cara memakai rumus cepat tersebut ya. Jadi untuk sebelum kita mencapai ke rumus tersebut, kita misalkan aja kasusnya ada titik potong sumbu y 0, a dan memotong sumbu x-nya sebuah garis di b, 0. Maka untuk mencari gradiennya gampang aja ya. Kamu tinggal susun 0, a dan b, 0 ini ya. Terbalik juga boleh, nggak masalah ya. Jadi dalam hal ini Master ambil contohnya yang 0, a di atas ya. Kemudian b, 0 di bawah. Maka yang namanya gradien garis tersebut ya, itu adalah tinggal selisih y ya dibagi dengan selisih x ya. Jadi a kurang 0 ya, a kurang 0 dibagi dengan 0 kurang b ya. Kan jadinya a kurang 0a dibagi 0 min b, maka a dibagi min b, positif bagi negatif, negatif a per b. Ya, gitu. Nah, misalkan persamaan garis tersebut adalah y sama dengan mx tambah c ya. Maka kalau kita substitusikan salah satu titik ya, dalam hal ini Master ambilnya 0, a ya.
Ini 0,A, maka Y-nya adalah A, X-nya adalah 0, ya. Maka A sama dengan min A per B, ya. MX, ya. MX kan M-nya min A per B tadi, ya. MX, X-nya 0, min A per B kali 0 tambah C. Maka ini akan menghasilkan kalau min A per B-nya kali 0 itu adalah 0, ya. Berapapun kali 0 kan 0, ya. Maka hasilnya adalah C sama dengan A, ya. Atau A sama dengan 0 tambah C, A sama dengan C, maka C sama dengan A, ya. Dengan demikian, maka persamaan garis itu menjadi Y sama dengan min A per B kalikan X, ini adalah M-nya, ya. MX tambah C-nya A, ya. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan tadi persamaannya, Y sama dengan min A per B kali X tambah A. Supaya lebih simpel, coba kita kalikan ruas kiri dengan ruas kanan, maka akan didapatkan Y dikali B adalah BY, kemudian min A per B kali X kalikan B, B-nya saling mencoret, saling menghilangkan, mendapatkan min A per X tambah A dikali B adalah AB, ya. Sehingga nanti min A per X, min A kali AX ini bisa pindah ke kiri menjadi AX plus BY sama dengan AB, ya. Nah, ini tadi rumus yang master janjikan tadi itu, ya. Kamu untuk menentukan rumus persamaan garis dari gambar, ya, cukup pakai persamaan ini aja, ya. Coba ya kita langsung contohnya aja ya, supaya kamu makin mantap dan makin ngerti gitu cara pakai rumus cepat ini, ya. Nah, misalkan ya, kamu jangan lihat dulu persamaan yang sebelah kiri ini, ya. Kamu jangan lihat dulu persamaan yang sebelah kiri ini, ya, atau slide sebelah kiri ini. Kamu coba konsentrasi ke sini dulu, ya. Pura-puranya kamu nggak tahu yang sebelah kiri ini, ya. Kamu langsung ke gambar kanan ini, ya. Misalkan ada titik 0,5 dan 3,0, ya. Nah, maka yang perlu kamu lakukan adalah kamu tinggal kali silang aja 5 ini dikalikan dengan X, ya. Kan 5 ada di Y nih, ya. 0,5 ada di Y. 5-nya ini kamu kalikan X, jadi kali silang, ya. Yang 3,0 ya di sumbu X kamu kalikan ke Y, ya. Jadi 5X tambah 3Y, ya, sama dengan 5 kali 3, 15 tuh. Ya kan? 5X tambah 3Y, 5 kali silang ke X, ya. Kemudian tambah 3 kalikan silang ke Y, ya. 5X tambah 3Y sama dengan 5 kali 3, 15. Sehingga persamaan garis tersebut bisa disederhanakan menjadi 5X tambah 3Y min 15 sama dengan 0. Begitulah yang namanya kita menentukan garis, baik dari kita membaca gambar, ya, menentukan persamaannya, maupun kita menggambarkan garisnya, ya, seperti itu. Nah, lanjut. Bagaimana kalau misalkan tadi kan agak gampang tuh kayaknya ya, 5-nya positif, 3-nya positif. Nah, sekarang kalau misalkan dua-duanya negatif gimana? Sama aja ya, rumus itu berlaku umum, ya. Rumus cepat tadi itu berlaku umum, ya. Jadi caranya adalah, ya, ingat yang min 2 karena ada di sumbu X, dia kalikannya ke Y, min 2Y, kemudian min 4 kalikan X, min 2Y, min 4X sama dengan min 2 kali min 4, hasilnya 8 tuh kan, ya enggak? Min 4X kan asal dari sini, min 4 kalikan X, min 2Y asal dari min 2 kali Y, ya, kali silang, ya. Sama dengan min 4 kali min 2, maka hasilnya min 4X min 2Y sama dengan 8, ya. Atau kalau dipindahkan ke kanan semua maka menjadi 4X tambah 2Y tambah 8 sama dengan 0, ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke menentukan daerah pertidaksamaan linier, ya, gitu. Misalkan sebagai contoh, tentukanlah daerah pada bidang koordinat kartesian XY yang memenuhi kondisi 2X min 7Y plus 14 sama dengan 0, ya, gitu. Pertama-tama, ya, kalau untuk menentukan daerah ini, ya, kita harus buat dulu garisnya, ya. Sehingga untuk mencari persamaan garis ini, ya, untuk mencari persamaan garis ini, kita rubah dulu menjadi 2X min 7Y plus 14 sama dengan 0, atau 2X min 7Y sama dengan min 14, ya, gitu. Coba kalau misalkan X-nya 0, ya. Kalau X-nya 0 maka menjadi min 7Y sama dengan min 14, maka Y-nya sama dengan 2. Jadi titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0,02, ya, gitu. Kemudian kalau Y-nya 0 sekarang. Kalau Y-nya 0, ya,
maka menjadi 2x min 7 kali 0 sama dengan min 14, maka x-nya sama dengan min 7. Ya. Jadi dengan demikian titik potong pada sumbu x-nya adalah min 7,0. Dapat deh persamaan garisnya. Ya. Nah, gitu. Kemudian untuk mencari daerahnya ya, kita harus substitusikan, pakai aja titik yang paling gampang, substitusikan ya. Titiknya 0,0 ya. Sehingga kalau 0,0 kita masukkan kepada pertidaksamaan di atas ya. 2 kali 0 min 7 kali 0 tambah 14 berapa kondisinya, bagaimana kondisinya terhadap 0 ya. Karena hasilnya adalah 14 titik-titik 0, berarti 14 lebih dari 0. Sedangkan yang diminta adalah, kalau kita lihat dari soal di atas, yang diminta justru yang kurang dari sama dengan 0, bukan yang lebih dari 0. Maka tandanya terbalik ya. Karena tandanya terbalik, ya, kita dapatnya lebih dari 0. Sementara yang diminta ada kurang dari 0. Maka dengan demikian titik 0,0 tidak termasuk dalam daerah tersebut. Ya. Nah, seperti inilah gambarnya kira-kira ya. Tadi kan persamaan garisnya ini kan 2x min 7y plus 14 sama dengan 0. Ini dia garisnya nih ya. Gitu. Kita punya titik potongnya 0,2. Tadi udah kita cari kalau x-nya 0 berapa, y-nya berapa. Kalau y-nya 0, x-nya berapa ya. Inilah garis tadi ya. Garis 2x min 7y sama dengan min 14 atau 2x min 7y tambah 14 sama dengan 0 ya. Sekarang untuk mendapatkan daerah yang biru ini ya, kita harus pakai titik 0,0 tadi itu ya, titik tesnya ya. Ternyata begitu sampai pada titik tes ya, didapatkan 2x 2 kali 0 min 7 kali 0 tambah 14 titik-titik 0. Yang diperoleh kan jadinya kan 14 lebih dari 0 kan. Sedangkan daerah yang diminta itu kurang dari sama dengan 0. Terbalik gitu. Maka terbalik, karena terbalik ya. Terbalik tandanya, maka dengan demikian titik tesnya nggak lulus ya. Yang diminta kan kurang dari sama dengan 0. Sementara titik O ini, titik 0,0 ya, titik pusat ya. Itu memenuhinya lebih dari 0. Sedangkan diminta kan kurang dari 0. Berarti yang kurang dari 0 yang di atas ya. Daerahnya yang di atas. Ya, seperti itu. Jadi yang paling gampang itu kita pakai titik tesnya 0,0 ya. Hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya tanda lebih besar atau lebih kecil sesuai, berarti 0,0 itu termasuk dalam daerah yang diminta. Tapi dalam hal ini, kasus ini, 0,0 nggak termasuk dalam daerah yang diminta. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya mirip kayak tadi ya, cuman tandanya bukan kurang dari sama dengan. Ya. Tandanya bukan kurang dari sama dengan. Ya. Tandanya kurang dari 0. Ya. Kurang dari 0. Nah, gampang aja ya. Itu yang tadi garisnya nggak putus-putus ya. Nih, yang tadi garisnya nggak putus-putus. Ini kan berarti termasuk titik-titik yang digaris ya. Makanya kurang dari sama dengan kan. Ya kan? Kurang dari sama dengan ya. Tapi kalau yang diminta soalnya kurang dari 0 ya, maka yang digaris itu tidak termasuk ya. Putus-putus makanya. Ya. Kalau tandanya kurang dari 0 ya, maka terputus-putus ya, karena tidak termasuk titik-titik yang digaris ini. Ya, daerahnya tetap sama ya, daerah tetap sama. Perbedaannya kurang dari sama dengan 0 ataupun kurang dari 0, cuma masalah garisnya titik-titik atau enggak. Ya, cuma gitu aja perbedaannya. Oke? Ya, sekarang kita coba pakai contoh kasus ya. Contoh kasusnya seperti ini ya. Tentukanlah persamaan dari atau persamaan dari atau daerah pertidaksamaan dari daerah yang diarsir ya. Gitu. Dalam hal ini ada dua garis ya. Ada dua garis, yaitu garis yang melalui 8 dan 6 ini ya, 0,8 dan 6,0, dan garis yang melalui min 2,0 dan 0,1 ya. Jadi coba kita cari dulu persamaan garis yang melalui 0,8 dan 6,0 ya, atau melalui 8 dan 6 ini ya. Caranya sama ya. Yang 8 kita kali silangkan ke yang X ya. Jadi 8X ya. 8X ya. Tambah 6, 6 yang di X disilangkan ke Y. Tambah 6 kali Y ya. Hasilnya adalah 8 kali 6 ya. Jadi 8X tambah 6Y sama dengan 48. Jika kita sederhanakan ya, maka menjadi
kita bagi 2 semuanya gitu ya. Maka menjadi 4X tambah 3Y sama dengan 24. Ya, gitu. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat arsirannya garis 4X plus 3Y sama dengan 24 ini, arsirannya ke kiri ya. Arsirannya ke kiri, berarti termasuk 0,0 kan. Nah, coba kita masukkan 0,0, hasilnya apa? Hasilnya adalah 4 kali 0 tambah 3 kali 0, titik-titik 24, hasilnya kurang dari 24 ya. Nah, karena kurang dari 24, maka dengan demikian dan garisnya tidak putus-putus ya, maka pertidaksamaan yang di sebelah kiri garis yang melalui 86 ini adalah 4X tambah 3Y kurang dari 24 ya. Karena kalau kita masukkan 0,0 hasilnya kan 0 kurang dari 24 ya. Berarti ini kurang dari sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena kan garisnya nggak putus-putus ya. Gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa ada satu ini ya, bahwa ada satu lagi garis ya. Garisnya itu adalah min 2, dan 1 ya. Min 2,0 dan 0,1 ya. Sama aja, yang satu kali silangkan ke X ya. Jadi X ya. X min 2 disilangkan ke Y, X min 2Y ya. X min 2Y ya. X min 2Y gitu ya. Min 2 silangkan ke Y, X min 2Y ya. Sama dengan 1 kali min 2, hasilnya min 2 ya. Gitu. Kita pakai daerah tes sekarang ya. Sekarang kalau misalkan tadinya X min 2Y sama dengan min 2, bagaimana kalau 0,0 ya? 0,0 itu dapatnya 0 dikurangi 2 kali 0, hasilnya lebih dari min 2. Kita lihat bahwasanya garis titik 0,0 kita ya, 0,0 ya. Nah, jadi karena 0,0 ini ya hasilnya adalah lebih dari sama dengan min 2 ya, kalau kita tes pakai 0,0. Sementara yang diarsir ya, yang diarsir itu tidak termasuk 0,0 ya. Kalau relatif terhadap garis yang melalui min 2,0 dan 0,1 ini, arsirannya di atas semua ya. Arsirannya di atas semua dan tidak termasuk 0,0 kan. Sedangkan kalau kita tes 0,0 itu tandanya lebih dari sama dengan. Karena arsiran ini ke atas nggak termasuk 0,0 berarti tandanya ke kiri ya. Tandanya sebaliknya. Dengan demikian persamaan tersebut menjadi X min 2Y kurang dari sama dengan min 2. Karena begitu kita tadi tes dengan angka 0,0, dia justru tandanya lebih dari. 0 lebih dari min 2. Nah, karena 0,0 nggak termasuk, ya kan di atas ini nih, ya nggak termasuk 0,0. Ya. Sementara 0,0 hasilnya lebih dari sama dengan. Berarti makanya tandanya kalau yang ini, yang di atas ini adalah kurang dari sama dengan 0. Jadi X min 2Y kurang dari sama dengan min 2. Kalau disederhanakan, pindahin ke kiri, maka X min 2Y plus 2 kurang dari sama dengan 0. Ya, gitu. Dengan demikian, ya, formula dari daerah yang diarsir itu adalah pertama, ya, kalau dari garis yang ini dia menghasilkan tadi kita sudah dapat 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 24 dan X min 2Y tambah 2 kurang dari sama dengan 0 ya. Kemudian karena ini semuanya daerah arsir ini di kuadran pertama ya. Kuadran pertama ya, di mana X-nya positif, Y-nya positif ya, X positif, Y positif. Maka dengan demikian X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0 karena di kuadran pertama. Ya, gitu. Dan semuanya pakai sama dengan karena garisnya nggak ada yang putus-putus kan. Gitu. Ya. Gampang kan? Nah, sekarang kita akan membuat apa namanya? Model matematika ya dari persamaan linear ya. Ini sebenarnya menggunakan prinsip pertidaksamaan linear tadi ya, gitu. Jadi contoh soal seperti yang di atas ya, ceritanya seperti itu ya. Supaya nggak bingung ya, kita akan membuat tabelnya dulu ya, gitu. Kita akan buat tabelnya ya. Jadi kan dari tabelnya itu kan ada tersedia bahan A dan B ya. Bahan A dan B ya. Kemudian bahan A ini digunakan untuk beras jenis X ya, beras pertama ya. Beras jenis X-nya pakai 4 kg A ya, kemudian Y-nya pakai 8 kg yang jenis B ya, gitu. Kemudian yang
beras berikutnya ya. Ngikutin soalnya aja tinggal ya. Beras berikutnya itu dia menggunakan 8 bahan A, kemudian 10 kg bahan B ya. Gitu. Nah, sementara stok bahannya ya, bahan A itu mempunyai stok 80 dan 106 ya. Artinya apa? Bahan A ini kalau digunakan ya, jadi 4X tambah 8Y ya. Jadi bahan A yang menggunakan bahan A itu kan X 4, Y-nya 8 ya. Jadi 4X tambah 8Y ya. Itu harus kurang dari 80.000 ya, gitu. Kemudian untuk bahan B karena stoknya maksimal 106, maka beras X make 8 ya. 8X tambah 10Y harus kurang dari 106.000 ya, seperti itu. Maka kita buat model matematikanya ya. Jadi 4X tambah 8Y harus kurang dari 80.000. Kurang dari sama dengan 80.000. Kan sampai habis ya. Kalau sampai habis berarti kurang dari sama dengan 80.000. Kalau kita bagi 2, kalau kita bagi 4 ya. Jadi X tambah 2Y kurang dari 20.000 ya. Gitu. Kita coba cek. 0,0 termasuk daerahnya enggak? Termasuk daerahnya ya. Karena kalau misalkan kita masukkan 0,0 maka 0 kurang dari 20.000 ya. Gitu. Kemudian kita lihat masalah ketersediaan bahan B ya. Maka 8X tambah 10Y ya kurang dari 106.000 ya. Makanya kita tes 0,0 termasuk daerahnya enggak ya. Kalau kita masukkan 4 kali 0 tambah 5 kali 0 kurang dari 53. Oh, 0,0 termasuk daerahnya ya. Kemudian juga pakai logika aja, yang pasti kan X sama Y-nya kan jenis berasnya pasti lebih dari 0 dong, ya enggak? Jadi barangnya nyata gitu loh ya, nggak negatif ya. Gitu. Nah, kemudian kita cari titik potongnya dulu ya. Titik potong dari persamaan garis X tambah 2Y 20.000 dan X tambah 4X tambah 5Y 53.000 ya. Biasanya ini kita gunakan metode eliminasi ya. Gitu. Jadi kalau gunakan metode eliminasi ya, maka kita akan dapatkan nanti satu titik optimumnya ya. Kita dapat X dan Y-nya ya. Itu merupakan titik potong kedua garis tersebut ya. Maka satu titik potongnya adalah 14.000, 3.000 ya. Gitu. Nah, seperti ini nih gambarnya tadi nih ya. Ada titiknya ya yang melalui persamaan garis X ya. X tambah 2Y sama dengan 20.000 ya. Ini dia garisnya nih ya. Kemudian tadi juga kamu dapat persamaan garisnya 4X tambah 5Y sama dengan 53.000. Persamaan garisnya yang ini ya. Dengan cara kita tadi yang master ajarkan tuh, ada X-nya 0, Y-nya 0. Kamu akan dapat menggambarkan 4X tambah 5Y sama dengan 53.000. Itu yang ini ya. Yang ini. Tuh ya. Sedangkan kalau yang X tambah 2Y sama 20.000, kalau X-nya 0 berapa, kalau Y-nya 0 berapa, dapat yang ini ya. Gitu. Titik potongnya adalah ini dia tadi ya. Yang 14.000.3.000. Ini dia titik potong ini ya. Gitu. Nah, dengan demikian kita harus mencari titik maksimum ya di antara titik 0,1000 ya. 14.000.3.000 sama 13.250 ya. Gitu. Nah, ini juga tadi perhatikan ya, kenapa daerahnya yang ini. Karena tadi kan kita pakai titik tes 0,0-nya semua termasuk ya. 0,0 termasuk dari sebelah kiri garis-garis 2 ini ya. Gitu. Makanya nanti titik optimumnya adalah 3 ini ya. 0,10.000, 14.000.3.000 sama 13.250,0 ya. Gitu. Nah, kalau kita masukkan tadi dalam kriterianya ya, bahwa harganya yang beras X itu 60.000 dan Y itu 80.000 ya. Kalau kita masukkan titik-titiknya X 0 berapa, Y-nya berapa ya. Maka yang dapat ternyata yang dapat hasil maksimum adalah jika beras jenis X-nya itu 14.000 kg atau 14 ton ya. Dan Y-nya itu adalah 3 ton ya. Sehingga hasilnya adalah penjualan maksimum 1.080.000 ya, seperti itu.
Jadi kuncinya adalah pertama gambar dulu garisnya, tentukan daerahnya ya. Dari daerahnya itu kemudian kamu cari titik-titik optimumnya. Yang biasanya itu titik optimumnya adalah titik potong garis dan titik-titik di batas-batasnya ini ya. Nah, itu titik-titik optimumnya ya. Itu mesti cari mana yang maksimal ya. Seperti itu. Oke, sementara Master akhiri dulu sampai di sini ya. Kalau masih kurang paham juga silakan rewind lagi ya. Silahkan rewind lagi, kemudian pelajari lagi ya. Nanti kalau rewind lagi, pelajari lagi, nah, insya Allah lama-lama ngerti kok ya. Gitu. Kemudian juga Master mau berbagi ya bahwasanya channel ini Master buat untuk sebagai sarana atau vehicle-nya Master ya untuk berbagi dengan anak-anak kaum duafa di Indonesia ya. Jadi suatu saat kalau income-nya sudah cukup oke gitu, ini Master mau berbagi dengan mereka gitu ya. Memberikan pendidikan matematika gratis buat mereka gitu ya. Nah, makanya kasih tahu teman-teman kamu yang lain ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Supaya apa? Supaya channel ini makin rame, makin banyak income. Oke, mari kita bantu anak-anak kaum duafa Indonesia untuk bisa menikmati pendidikan matematika gratis. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.